Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sekarang kita menghadapi pandemi, sehingga kita harus menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Sekarang coba lihat di bawah bangku masing-masing, mungkin ada sampah yang masih belum sempat dibersihkan. Sudah bersih ya? Ya. Sebelum kita masuk kepada pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu kita menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Nah, doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Padanya disilakan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Gimana untuk pelajaran pada pagi hari ini, sudah siap untuk menerima pelajaran ketika ini? Siap. Ya, karena kita harus selalu siap, selalu semangat. Kita menuntut ilmu ya kapanpun. Ya, saya ingin ngecek kehadiran. Sekarang kira-kira ada teman-temannya yang tidak hadir? Tidak ada, Pak. Masuk semua ya? Ya. Ya. Sebelum kita masuk kepada pelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional. Nah, dimohon untuk seluruh siswa berdiri. Yang pertama, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus selanjutnya IPK. Yang pertama, memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia, menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan selanjutnya itu tujuan. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia dengan benar melalui membaca teks PowerPoint di layar. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan tepat melalui diskusi kelompok. Penonton, ada stimulus video. Kita menonton bersama-sama, kita mengamati bersama-sama. Siap ya? Siap. Rizal, kenapa kamu telat lagi? Maaf Bu, kesiangan. Jadi anak-anak kelompok 1 masuk kelas 2, kelompok 4. Turiku. Bisa diem gak sih Zar? Kamu gak lihat, Omega lagi jelasin. Rizal, lepas headsetnya. Tadi saya jelasin apa? Tadi Ibu jelasin
Ya maaf Bu. Makanya, kalau guru jelasin, itu dengarkan. Ya maaf Ibu. Makan. Kita lanjutkan nanti ya, Nak. Sekarang boleh istirahat. Ya Bu. Ya, barusan kita sudah menonton bersama-sama terkait video. Nah, saya tanya, kira-kira dari video, dari pengamatan kalian, isi dari video barusan kira-kira tentang Pencet pagar, Pak. tentang pagar. Saya kedua, Siswa yang tidak ikut ulangan. siswa yang tidak ikut ulangan. Terus ada yang lain? Mengerjakan PR, Pak. Tidak mengerjakan PR. Nah, sudah jelas ya? Ya, Pak. Nah, sekarang kita langsung masuk ke makna hak asasi manusia. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Nah, untuk berbicara hak dan kewajiban, kita tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain karena orang lain juga memiliki hak untuk Hidup. hidup. Dan kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang telah dijajah bangsa lain. Nah, tidak ada sebuah negara atau bangsa dijajah oleh negara lain. Salah satunya yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Setiap manusia itu hidupnya ingin bahagia. Saya ingin tanya, kira-kira tolak ukur kebahagiaan kalian, kita harus dapat apa supaya kita menjadi bahagia? Berkumpul sama keluarga. Berkumpul bersama keluarga sudah bahagia. Ada yang lain? Banyak uang. Banyak uang. Nah, kebahagiaan setiap manusia itu memiliki perspektif Beda. berbeda-beda. Nah, kira-kira ini gambar apa? Gambar siswa yang belajar. Ya, siswa yang mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Ini kira-kira termasuk hak apa kewajiban? Kewajiban. Masuk kewajiban. Kenapa? Karena kewajiban siswa itu belajar. Ya, karena kewajiban siswa untuk belajar. Sudah paham ya? Ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Nah, di sini hak asasi manusia atau itu sudah ada di dalam diri manusia sejak manusia itu dilahirkan. Terus yang kedua, universal, yaitu hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status suku, bangsa, gender maupun perbedaannya yang lain. Jadi hak asasi manusia itu tidak melihat dari semua perbedaan, baik itu suku, ras, bahasa maupun yang lain. Semuanya itu berhak manusia atau rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sama-sama memiliki hak asasi manusia. Selanjutnya tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Jadi hak asasi manusia itu dimiliki oleh kita sendiri, tidak bisa dialihkan atau diberikan kepada orang lain. Dan keempat, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, politik maupun ekonomi, sosial dan budaya. Jadi semua manusia itu memiliki semua aspek hak asasi manusia. Nah, ini ada dua gambar makna kewajiban asasi manusia. Gambar yang pertama kira-kira gambar apa? Gambar siswa yang bekerja bakti di sekolah. Gambar siswa yang sedang bekerja bakti di sekolah. Itu masuk hak siswa atau kewajiban siswa? Kewajiban. Karena kewajiban siswa itu membersihkan lingkungan karena sekolah. kewajiban siswa membersihkan lingkungan sekolah. Terus yang kedua, gambar yang kedua, Siswa yang bekerja bakti di masyarakat. siswa yang bekerja bakti di tengah masyarakat. Nah, ini masuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Ini masuk kewajiban dalam segi di lingkungan masyarakat. Baik, yang pertama ini adalah kewajiban siswa di lingkungan
sekolah. Dan gambaran yang kedua ini adalah sebuah kewajiban di lingkungan masyarakat. Kewajiban di dalam keluarga, kira-kira menurut kalian apa saja? Membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur, membantu orang tua, nyuci sendiri. Ya, sudah ya, cukup ya. Jadi itu adalah kewajiban di lingkungan keluarga. Sudah paham ya? Kewajiban dan hak di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Sekarang hak di dalam keluarga. Kira-kira hak kalian di dalam keluarga apa? Memiliki, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan uang saku, mendapatkan makan dan lain. Kalau kewajiban, melaksanakan perintah orang tua, misalnya laksanakan perintah orang tua. Terus kedua, ya, membantu orang tua. Membantu apa? Cipiring, masak, nyapu, membersihkan lingkungan rumah, cuci baju dan lain. Sudah paham ya? Antara hak dan kewajiban baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Sekarang ada pertanyaan? Ada Pak. Iya, silakan. Lebih didahulukan mana antara hak dan kewajiban? Ya, baik. Sudah ada pertanyaan dari teman kalian, yaitu tentang masalah lebih didahulukan mana antara hak dan kewajiban. Saya berikan contoh. Ada seorang tukang. Kalau tukang itu kewajibannya apa? Mengerjakan, ya, mengerjakan rumah dari nol sampai selesai. Nah, itu masuk kepada kewajiban. Haknya dia mendapatkan upah. Kira-kira setelah kalian membangun rumah, apakah menunggu rumah dulu dikerjakan baru dibayar, atau dibayar dulu baru dikerjakan? Didahulukan yang mana? Dikerjakan dulu baru dibayar. Dikerjakan terlebih dahulu, baru dibayar. Setelah bekerja tukang, baru dibayar. Jadi artinya seorang tukang itu melakukan kewajibannya terlebih dahulu, ya. Setelah melakukan kewajibannya, baru dia akan mendapatkan upah. Paham ya? Jadi antara kewajiban dan hak yang didahulukan adalah kewajiban. Baik, sekarang diskusi. Ya, diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kita bagikan. Setelah itu nanti akan presentasi dari setiap kelompok dan ditanggapi oleh kelompok lain. Ya, waktu kita diskusi sudah selesai. Waktunya sekarang presentasi. Jadi dari kelompok 1 pertama kali mempresentasikan, siapa disiapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengamati video yang telah ditonton tadi. Menurut kelompok kami, di dalam video tersebut terdapat pelanggaran yang dilanggar oleh seorang siswa. Misalnya seperti telat masuk kelas, melanggar kewajiban, sebenarnya seperti tidak mengerjakan tugas, ulangan, dan lain-lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan tentang video yang kita mati tadi. Saya akan memberikan solusi bagaimana jika ada siswa yang melanggar peraturan di sekolah. Jika ada siswa yang melanggar di sekolah, yaitu panggilan wali kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bertanya, yaitu bagaimana jika seorang anak tersebut jika sudah diberikan sanksi, diberikan nasihat dan diberikan bimbingan oleh guru BP, tetapi dia itu tetap melanggar aturan tersebut. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu jika pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika pelanggaran itu tetap terjadi, maka harus ditindaklanjuti dengan memanggilkan orang tua dan diberikan sanksi biar ada efek jerah. Ya, baik. Pelajaran pada pagi hari ini dan diskusi pun, presentasi juga sudah selesai. Sekarang refleksi, kira-kira pengalaman apa atau pelajaran apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat membedakan kewajiban dan hak antara lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini bahwa antara hak dan kewajiban itu dimiliki oleh setiap manusia atau setiap orang. Antara hak dan kewajiban harus berjalan searah, tidak harus didahulukan hak ataupun tidak harus didahulukan yang kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama yang nantinya akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas dipersilakan. Marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata sikap yang tidak berkenan selama proses pembelajaran. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.